Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang review data. Ini kita diskusikan pada mata kuliah data mining untuk jurusan statistika. Oke, kita pertama akan membahas tentang data objek. Jadi data set itu tersusun dari data objek. Nah, sebuah data objek ini merepresentasikan sebuah entity. Misalkan pada sales database. Jadi database yang berisi data-data penjualan, ini data objeknya atau entity-nya itu bisa customers, kemudian store items, jadi apa yang dijual di toko tersebut, kemudian penjualan. Contoh lagi misalkan pada medical database. Pada medical database ini objeknya atau entity-nya adalah pasien, kemudian treatment atau perlakuan yang diberikan kepada pasien itu ya. Kemudian kalau misalkan university database, maka objeknya atau entity-nya itu bisa student yaitu mahasiswa atau profesor atau dosen, kemudian mata kuliah. Nah, entity ini sering juga disebut sebagai samples. Jadi ada yang menyebutkan samples, ada yang menyebutkan examples atau instance, data point, object, dan tuples. Nah, data objek ini digambarkan oleh atribut. Mungkin kalau bagi kalian yang sudah belajar statistika, atribut ini lebih cocok atau bisa disepadankan dengan variabel. Ya, kalau kita punya database itu biasanya kan dalam bentuk tabel. Maka barisnya itu adalah data objek atau entity, sedangkan kolomnya itu adalah atribut atau variabel. Atribut ini juga sering disebut sebagai dimensi, bisa disebut sebagai fitur atau variabel. Ini adalah data field, jadi merepresentasikan karakteristik atau fitur dari data objek. Misalkan customer ID atau apa ya, kalau di Indonesia mungkin KTP ya, nomor KTP, kemudian nama, alamat. Nah, tipe dari atribut ini bisa nominal, bisa biner, bisa numerik atau kuantitatif. Nah, untuk data numerik atau kuantitatif ini bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu skala interval dan skala rasio. Jenis data menurut susunannya ini kita bisa kelompokkan menjadi dua, yaitu data acak atau data tunggal. Ini adalah data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Sedangkan data berkelompok ini adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Data seperti ini sering disebut berbentuk distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan, kemudian yang masuk dalam kelompok pertama ini ada berapa, itu menunjukkan frekuensinya. Nah, ini contoh lama koneksi suatu PC dalam mengakses google.com. Ya. Nah, untuk yang di sebelah kiri, ini adalah data acak ya, jadi masih belum dikelompok-kelompokkan, jadi masih data tunggal seperti ini. Jadi waktunya adalah orang pertama misalkan atau PC pertama itu adalah 34 ms ini. Menit mungkin ya. Menit, kemudian orang kedua atau PC kedua juga 34 dan seterusnya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini sudah dikelompokkan. Dikelompokkan misalkan yang lama koneksi antara 20 sampai 25 itu ada 1 orang. Jadi kalau ini
data ini kita ambil dari data yang tabel ini. Jadi yang 20 sampai 25 itu ada satu, yaitu yang ini, 24 ini. Kemudian 26 sampai 30 ini ada dua, yaitu ini 27 dan salah ini ya, mestinya ini mulai dari 25. Dari 25 sampai 30 ini ada dua. Oh, tapi enggak, ini bukan dari sini berarti ya. Ini kan 20 sampai 25. 20 sampai 25 ini mestinya ada dua. Kemudian 26 sampai 30 itu ada 27 dan 30. Ada dua juga. Mungkin dari sini, tapi ini masih ada kesalahan ya. Jadi seperti itu, dari data yang acak atau tunggal ini bisa dibentuk data berkelompok. Jadi yang di kiri ini adalah data acak atau data tunggal, kemudian yang di kanan ini adalah data berkelompok. Kemudian jenis data menurut sifatnya ini ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif ini adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Bisa juga berbentuk bilangan ya, tapi bilangannya itu hanya simbol saja, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangkan, tidak bisa dikalikan, jadi dia hanya simbol saja. Contohnya misalkan jenis kelamin laki-laki, perempuan, warna ya merah, hijau, kuning, dan sebagainya. Status perkawinan misalkan menikah, belum menikah, sudah bercerai, dan sebagainya. Kemudian apa ini sangat baik? Sangat baik ini bukan bukan variabel ya, mungkin isi dari variabel. Misalkan indeks prestasi, nanti isinya bisa sangat baik, baik, kurang baik, seperti itu. Ya, jadi data kualitatif ini, misalkan jenis kelamin ini ya, bisa kita simbolkan 1 dan 2, atau 0 dan 1. 0 itu kalau perempuan, 1 itu kalau laki-laki, seperti itu. Jadi hanya bisa berbentuk bilangan, tapi bilangannya itu hanya merupakan simbol saja atau lambang. Sedangkan data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk bilangan. Contohnya adalah tinggi, usia, jumlah apa ya ini? Misalkan jumlah ayam yang dimiliki, ya, itu data kuantitatif. Kemudian skor, hasil belajar, temperatur, dan lain-lain. Nah, ini adalah data lama koneksi suatu PC dalam mengakses google.com. Nah, ini adalah data yang kuantitatif ya, kuantitatif. Ini diukur menggunakan misalkan stopwatch ya, untuk mengukur lamanya koneksi. Nah, kecepatannya ini bisa diklasifikasikan cepat, sangat cepat, lambat, dan sebagainya. Seperti ini ya. Lambat, cepat, sangat cepat, cepat gitu. Nah, ini yang kecepatan ini adalah data kualitatif ya. Ini kualitatifnya. Ini adalah kuantitatif. Jadi dari data kuantitatif bisa dibuat kualitatifnya. Kemudian kalau jenis data menurut waktu pengumpulannya, ini ada data berkala atau data time series. Ini adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau suatu suatu kegiatan lah.
Nah, untuk data time series ini selalu ada waktu, data waktu dan data variabel yang diukur berdasarkan waktu atau sesuai urutan waktu. Kemudian data cross-section ini adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu. Kemudian yang diukur itu banyak objek. Misalkan misalkan harga saham pada hari ini, misalkan ya, harga saham pada hari ini untuk beberapa perusahaan. Jadi waktunya itu diamatinya dalam suatu waktu tertentu. Nah, yang diamati itu beberapa objek. Jadi misalkan ada beberapa perusahaan yang diamati harga sahamnya pada hari ini, misalkan seperti itu. Sedangkan data panel ini adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama ini diukur pada waktu yang berbeda. Nah, datanya tentu ada beberapa individu ya. Jadi ada beberapa individu yang diamati dalam beberapa kurun waktu. Jadi dalam beberapa waktu gitu ya. Misalkan harga saham beberapa perusahaan dari bulan Januari sampai bulan September seperti itu. Jadi beberapa objek dan beberapa waktu. Nah, ini adalah jenis data menurut waktu pengumpulannya. Misalkan ini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus tahun 2016. Ini jumlah pengunjung google.com, ini datanya fiktif ya. Datanya fiktif, jadi nah ini merupakan data time series. Jadi data time series itu selalu ada waktu pengamatannya, kemudian ada variabel yang diukur. Jadi misalkan ini datanya data bulanan, kemudian ini adalah data jumlah pengunjung setiap bulannya, per bulannya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan yang di sebelah kanan ini Januari, Februari, Maret, Aprilnya nggak ada, langsung Mei, Juni, Julinya nggak ada, terus Agustus. Nah, ini meskipun dikumpulkannya menurut waktu, tapi ini bukan data time series. Jadi kalau data time series itu, kalau misalkan data bulanan, ya setiap bulannya harus ada. Sedangkan seperti ini kan bulan April, Mei, April yang nggak ada, Maret, April ini kan nggak ada. Nah, ini bukan data time series. Jadi kalau bulanan ya setiap bulan harus ada datanya, kalau harian ya setiap hari ada datanya, seperti itu. Kemudian, nah ini adalah data cross-section. Data cross-section itu yang banyak itu adalah objeknya, sedangkan waktunya itu satu waktu tertentu. Jadi ini jumlah pengunjung pada Januari 2016, jadi pada bulan tertentu, pada waktu tertentu. Nah, yang diamati ada google.com, yahoo.com, Kompasiana, kemudian as.com, mungkin yang lainnya juga bisa. Sedangkan data panel, nah data panel ini waktunya ada beberapa ya. Waktunya ini misalkan datanya bulanan dari Januari, Februari, Maret. Kemudian objek yang diamati juga banyak. Ya, juga ada beberapa, ini ada 3. Ya, jadi pada bulan Januari yang mengunjungi google.com ini adalah 34. Pada bulan Januari 2016 yang mengunjungi yahoo.com itu juga 34 dan seterusnya. Jadi waktunya ada banyak, kemudian objeknya juga banyak. Jadi satu objek ini diamati beberapa waktu. Misalkan Google ini diamati di Januari, Februari, Maret. Demikian juga Yahoo juga diamati di bulan Januari, Februari, Maret. Nah, sekarang kita berbicara tentang atribut. Atribut ini bisa kita bedakan menjadi discrete dan continue.
Nah, kalau discrete atribut ini memiliki nilai yang terbatas atau countably infinite. Jadi tidak terbatas tapi terhitung. Ya, ini biasanya bisa disepadankan dengan bilangan cacah. Ya. Bilangan cacah itu tidak terbatas tapi masih bisa tidak terbatas tapi terhitung. Jadi bisa disepadankan dengan bilangan cacah. Kemudian terkadang itu direpresentasikan sebagai variabel integer, jadi bilangan bulat. Atribut biner ini adalah kasus khusus ya untuk atribut diskrit. Jadi ada yang biner itu masuk dalam diskrit ya. Kemudian atribut yang kontinu ini memiliki nilai yang merupakan bilangan real atau bilangan nyata. Nah, gampangnya kalau atribut atau variabel kontinu itu biasanya berasal dari hasil pengukuran. Sehingga kalau yang namanya mengukur ya pasti ada alat ukurnya dan ada satuannya. Nah, itu nanti biasanya bisa kita sebut atau kita nyatakan sebagai atribut atau variabel kontinu. Misalkan temperatur itu kan diukur, kemudian tinggi tanaman misalkan itu juga diukur dengan menggunakan meteran misalkan. Kemudian berat misalkan berat badan atau berat berat daun dan sebagainya atau berat buah dan sebagainya itu kita ukur menggunakan timbangan. Ya, jadi prakteknya atribut kontinu itu umumnya berasal dari pengukuran. Sehingga nanti bisa dalam bentuk desimal ya, koma-koma gitu bisa. Tapi kalau yang diskrit nggak bisa. Umumnya kalau diskrit itu berasal dari pencacahan. Penghitungan berapa banyaknya, nah seperti itu. Kalau menurut sumber pengambilannya ini bisa dibedakan menjadi data primer atau data sekunder. Kalau data primer ini data dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang membutuhkannya. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada, jadi tinggal ngambil aja, itu berarti data sekunder. Kalau data primer biasanya bisa diperoleh dari survei atau dari percobaan. Kemudian jenis data menurut skala pengukuran ini ada data nominal, ada data ordinal, interval, dan rasio. Kalau data nominal ini datanya diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan atau tingkatan. Umumnya data nominal ini hanya nama saja ya. Di situ tidak ada selain nama juga kategori ya. Dan di situ tidak ada urutan, tidak ada tingkatan. Misalkan warna hitam, putih, merah itu nggak ada urutannya. Kemudian misalkan lagi jenis pekerjaan itu nggak ada urutannya. Agama juga nggak ada urutannya. Yang kedua data ordinal itu data yang seperti nominal tapi sudah ada urutannya. Sudah ada tingkatannya. Misalkan tingkat pendidikan. Nah, itu kan SD, SMP, SMA. Nah, itu sudah ada tingkatannya. Kemudian data interval ini data yang memiliki sifat nominal, ordinal, dan memiliki sifat mempunyai jarak yang sama. Jadi kalau tadi misalkan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA itu nggak ada jaraknya itu nggak jelas gitu ya. Tapi kalau interval ini jaraknya sudah jelas, tapi belum memiliki nol mutlak. Jadi yang sering dipakai untuk contoh ini adalah temperatur. Temperatur itu kan
antara 1 ke 2 derajat Celcius dengan 2 ke 3 derajat Celcius itu jaraknya sama. Tapi bukan berarti kalau 0 derajat Celcius itu tidak ada suhunya, ada suhunya gitu ya. Sedangkan data rasio ini adalah data yang memiliki sifat nominal ordinal interval serta dilengkapi dengan kepemilikan nilai nol mutlak. Dan ini bisa dibagi, bisa dikali, bisa dioperasionalkan. Jadi kalau 0 misalkan misalkan berat tinggi tanaman 0 berarti ya nggak ada tingginya gitu. Kemudian misalkan lagi beratnya 0 ya berarti nggak ada barangnya gitu. Ini kalau kita rangkumkan data nominal itu bisa dibedakan, ordinal juga bisa, interval, rasio juga bisa dibedakan. Ordinal, interval, dan rasio ini ada urutan atau tingkatannya. Kemudian kalau interval itu intervalnya sama, demikian juga yang rasio. Kemudian yang memiliki nilai nol mutlak itu hanya yang rasio. Ini contohnya ya, nominal itu jenis kelamin, kemudian ordinal itu tingkat pendidikan, interval itu contohnya suhu, kemudian rasio contohnya adalah jumlah pengunjung. Oke, sekarang kita masuk ke statistika deskriptif. Pada statistika deskriptif ini ada pusat dan letak, kemudian ada simpangan dan distribusi. Nah, untuk yang pusat dan letak, ukuran pusat dan letak itu ada min atau rata-rata, median, modus, kuartil, desil, persentil, dan lain sebagainya. Min ini adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Kemudian kalau median itu adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Kalau rata-rata atau min itu kita jumlahkan bilangannya kemudian dibagi dengan banyaknya objek. Kalau median itu datanya diurutkan dulu, nah nilai yang ada di tengah itu adalah median. Kalau modus ini adalah nilai yang sering muncul, yang frekuensinya paling banyak itu namanya modus. Kemudian kuartil itu adalah nilai atau angka yang membagi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan ya. Kalau desil ini mirip dengan kuartil tapi membagi 10 bagian. Sedangkan kalau persentil ini membagi menjadi 100 bagian. Jadi kuartil, desil, dan persentil ini mirip, hanya data itu dibagi dalam kalau kuartil itu 4, desil 10, dan persentil itu 100. Kemudian simpangan ini ada 3 ukuran, yaitu jangkauan. Jangkauan ini ada rentang antar kuartil, kemudian ada varian, simpangan baku, atau standar deviasi. Jangkauan ini adalah data tertinggi dikurangi dengan data terendah ya, kok terbesar. Data tertinggi dikurangi data terendah. Jadi yang paling besar dikurangi yang paling kecil. Sedangkan rentang antar kuartil ini adalah selisih antar kuartil ketiga dan kuartil pertama. Kemudian simpangan kuartil ini adalah setengah dari rentang antar kuartil. Jadi setengah dari yang ini. Kemudian varian ini adalah jumlah kuadrat dari selisih data observasi dari rata-ratanya kemudian dibagi dengan banyaknya observasi. Ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh persebaran dari nilai hasil observasi terhadap rata-ratanya. Jadi akan dilihat penyebaran data terhadap
rata-ratanya. Kalau variannya kecil berarti datanya itu homogen atau mirip-mirip, mendekati rata-ratanya. Tapi kalau variannya besar, itu menunjukkan bahwa banyak data yang jauh dari rata-ratanya dan nilainya bermacam-macam. Jadi bervariasi ya, bermacam-macam. Kalau simpangan baku ini akar dari varian ya. Jadi simpangan baku ini adalah akar dari varian. Oke, kemudian ini ada distribusi ya. Distribusi ini yang normal ya, yang normal seperti ini. Jadi nilai tengahnya itu ada di sini, ada di tengah-tengah. Kemudian, nah ini simetri ya, simetri tidak ada menjulur ke kanan atau ke kiri. Kemudian ini dari rata-ratanya sampai dengan 1 standar deviasi. Jadi ini ada sebanyak 34% data ada di sini yang memiliki nilai antara min 1 standar deviasi sampai dengan rata-ratanya. Rata-rata dikurangi 1 standar deviasi, kalau ini rata-rata ditambah 1 standar deviasi. Kalau yang di sini itu ditambah 2 standar deviasi. Ini totalnya ada, kalau sampai 2 standar deviasi ini, kalau yang positif ini ada berapa berarti? 48 ya. 48 atau kalau ditotalkan ada 96% ya. Antara min 2 standar deviasi sampai plus 2 standar deviasi. Nah, kalau sebaran normal, maka sebagian besar itu nilainya ada di sekitar nilai tengah ini. Dan banyak ya, paling banyak. Kemudian nanti semakin ke kiri atau semakin ke kanan, itu peluangnya akan semakin kecil atau frekuensinya itu semakin sedikit. Jadi kalau misalkan kita lihat nilai gitu ya, maka kemungkinan misalkan sebagian besar nilainya ada di rata-rata. Misalkan rata-ratanya 70. Nah, itu akan banyak mahasiswa yang nilainya itu sekitar 70. Ada nggak yang dapat 100? Mungkin ada, tapi peluangnya kecil ada di sini. Ada nggak yang nilainya itu 10? Mungkin ada, tapi peluangnya kecil, hanya sedikit. Nah, seperti itu. Nah, kebanyakan kejadian-kejadian di alam ini mengikuti sebaran normal ini. Jadi rata-ratanya banyak, ada yang tinggi, lebih tinggi daripada yang nilainya tinggi, lebih tinggi daripada nilai rata-ratanya, tapi sedikit. Ada yang lebih rendah atau rendah sekali, itu peluangnya juga kecil. Nah, untuk distribusi ini kita bisa melihat kemiringan atau skewness-nya dan keruncingan atau kurtosisnya. Nah, kalau seperti yang sebelumnya itu simetris, maka skewness-nya itu sama dengan 0. Kalau miring ke kanan, skewness-nya kurang dari 0. Kalau miring ke kiri, skewness-nya lebih dari 0. Sedangkan disebut leptokurtosis ya. Leptokurtosis jika K-nya kurang dari 0, mesokurtosis jika K-nya sama dengan 0, dan platikurtosis jika K-nya lebih dari 0. Nah, ini adalah yang menjulur ke kiri. Ya, gambar yang A ini menjulur ke kiri atau negatively skewed. Nah, di sini rata-ratanya ada di kiri daripada median dan modus. Jadi ada nilai yang sangat kecil dibandingkan dengan sebagian besar data yang ada di populasi itu. Sehingga rata-ratanya itu dipengaruhi oleh nilai yang sangat kecil ini. Sehingga rata-ratanya lebih ke kiri, lebih kecil daripada median atau modusnya.
Jadi di sini modusnya lebih besar daripada mean atau rata-rata. Kemudian yang simetris, kalau simetris ini modus, mean, dan median itu pada posisi yang sama. Sedangkan kalau yang menjulur ke kanan, ini sekumpulan data ini dipengaruhi oleh satu atau sedikit nilai yang sangat besar, sehingga rata-ratanya itu tertarik ke kanan. Ya, sehingga rata-ratanya lebih besar daripada median ataupun modusnya. Nah, kalau ini gambaran dari kurtosisnya tadi. Jadi kalau mesokurtosis atau mesokurtik itu yang yang standar ya. Tapi kalau leptokurtik itu yang lebih tinggi dan lebih kurus kurvanya. Sedangkan platikurtik itu kurvanya lebih rendah dan lebih lebar, lebih gemuk gitu ya, lebih lebar. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi review data ini ya. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.